Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bahagia. Bertemu dengan saya lagi, Dr. Edi Subagia. Mungkin lama nggak melihat video saya, karena saya banyak kesibukan untuk syiar. Saya doakan selalu yang melihat video saya ini diberikan kebahagiaan, kesehatan, rezeki yang melimpah ruah halal barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat bahagia semua yang melihat video ini, kita akan sharing bahas-bahas banyak sekali pasien-pasien saya. Mungkin saat ini Bapak Ibu sekalian, Mbak Mas yang melihat video saya ternyata diuji oleh Allah, diberikan sakit. Saya mengevaluasi, ya, dan jurnal-jurnal saya itu adalah jurnal-jurnal Al-Quran dan Hadis. Bahwa kalau kita diuji oleh Allah, seberat apapun ujian itu adalah tanda dasar cintanya Allah sama hambanya akan ditambah. Itu yang pertama, harus tahu dulu. Kedua, Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Mungkin kita semakin banyak dosanya sehingga kita itu diuji sama Allah. Yang ketiga, kita dinaikkan derajatnya. Itu harus tahu dulu. Karena setiap orang itu pasti diuji oleh Allah. Cuma ujiannya beda-beda. Ada yang ujian kelaparan, ketakutan, sakit. Nah, tapi yang penting tiga dasar tadi, kenapa Allah menguji kita harus tahu. Yaitu karena apa? Allah menambah cintanya, akan dihapuskan dosa-dosa kita, dinaikkan derajat kita. Itu yang penting. Mungkin saat ini banyak orang-orang yang sedang diuji sakit. Dan sakitnya itu pun adalah sakit penyakit-penyakit degeneratif. Di mana penyakit degeneratif itu sampai sekarang jadi problematika. Kenapa? Mereka sudah berobat, mereka sudah kontrol rajin. Tapi apa? Yang diminum hanya obat tiap hari, tapi nggak ada perbaikan. Justru 1 tahun ke depannya muncul penyakit baru, ya, keluhan baru. Di sini adalah sudah mulai muncul komplikasi. Sehingga manusia ini banyak bertanya yang sakit ini. Sebenarnya bisa sembuh nggak sih sakit penyakit degeneratif itu? Hipertensi, diabetes, saraf kejepit, ginjal, jantung, kanker, stroke. Nah, ini beda-beda ujian penyakitnya ya. Dan varian penyakitnya beda-beda. Berarti cara penyembuhannya, lama penyembuhannya tergantung dari sakitnya. Apa? Tergantung dari parah tidaknya sakit. Dan yang ketiga tergantung dari lama tidaknya sakit. Dan yang kelima, bagaimana imun kita itu merespon dengan sakit itu kalau sudah diobati. Likul lidain dawaun. Digarisbawahi. Segala penyakit itu ada obatnya. Itu hadis Muslim. Dikuatkan dengan hadis Bukhari, ma anjalallahu da'an illa anjalallahu sifa'at. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan penawarnya atau obatnya. Itu yang membuat kita harus tetap semangat. Kenapa? Karena kita diuji tadi landasannya 3. Ya. Terus apa? Kok Allah nguji? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah uji kita itu, Allah itu tahu, Tuhan itu tahu, kita itu kuat, kita itu mampu. Maka dari itu kalau diuji apapun, jangan banyak mengeluh. Ya, justru ujian itu ditanggapi dengan apa? Ditanggapi dengan ikhlas, ridho. Ya Allah, ya Tuhan, saya ikhlas, saya ridho dengan ujianmu ini. Supaya Allah, karena kita ridho dikasih ujian, supaya kita bisa diberikan jalan kemudahan untuk kesembuhan. Dan ada niat yang kuat untuk sembuh. Dengan cara apa? Ikhtiar yang maksimal. Itu yang penting. Contoh yang kecil, penyakit diabetes. Penyakit diabetes ini setelah kami telusuri dengan konsep kami, ternyata sumbernya itu ada di lambung. Penyakit hipertensi, sumbernya di lambung. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bisa sembuh. Kalau sudah jurnalnya merujuk pada hadis 2 tadi. Jadi saya ingatkan, lambung jangan suka dizolimi. Lambung jangan suka diterbengkalaikan. Lambung jangan suka dibikin sakit. Dengan cara apa? Biasanya sering telat makan. Biasanya suka makan pedas. Biasanya suka makan asam. Biasanya suka makan banyak goreng-gorengan. Ini yang bisa mempengaruhi kondisi lambung dari normalnya. Sehingga kalau lambung sudah bermasalah, maka seluruh tubuh
terutama pembuluh darahnya awal, akan terjadi masalah. Karena apa? Lambung itu adalah dapurnya manusia, tempat membuat nutrisi daripada sel tubuh kita. Sel tubuh kita itu ada kurang lebih 100 triliun sel. Sel itu butuh makan. Sel itu adalah makhluk terkecil dalam tubuh kita yang Allah sematkan. Kalau sel banyak yang rusak gara-gara tidak makan, karena pabriknya atau dapurnya itu rusak, maka sel banyak kerusakan dan kematian, kemudian kita itu sakit. Ya, maka dari itu pola makan dan gaya hidup benar-benar dijaga. Makanan yang seimbang itu penting sekali. Ingat, kalau lambungnya sudah diperbaiki, pembuluh darahnya sudah baik, maka sel akan dapat makan. Makanan bisa ditransport lewat pembuluh darah sehingga sampai ke sel, dimakan terus dijadikan energi di mitokondria. Jadi ingat, baik Bapak Ibu sekalian sakit apapun sekarang, jangan khawatir. Insya Allah tenang dulu, niatkan Bapak Ibu mau sembuh. Atau mas sekalian, mbak-mbak, sekarang banyak loh yang diabetes, juga anak SD diabetes, SMP diabetes. Jadi jangan khawatir, niatkan, ikhtiarkan untuk sembuh dulu dan yakin bisa sembuh. Insya Allah saya akan membantu Bapak Ibu sekalian, mas mbak sekalian. Jika sudah kena penyakit degeneratif, saya akan membantu atas izin Allah semua untuk penyembuhannya. Dengan cara apa? Saya menggunakan nutrisi alami dan konsep mengembalikan aturan tubuh kita ke aturan Allah sebagai pencipta kita. Jadi kita itu nggak ngerusak aturan Allah. Karena kalau kita itu merusak aturan Allah, maka kita akan sakit. Ya, jadi ikuti terus. Mungkin ada live saya, YouTube saya, atau media lainnya diikuti. Ya, mungkin di like, ya, di subscribe, silakan supaya mendapat terus ilmu-ilmu dari saya atau sharing-sharing dari saya. Ingat, konsultasi dengan saya gratis. Kalau ada yang menamakan lain dengan konsultasi pakai bayar, insya Allah itu bukan saya. Ya, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Tetap semangat. Kalau diuji Allah, insya Allah saya akan bantu. Nanti bisa dihubungi di YouTube saya, ada di TikTok saya, ada semua konfirmasi tentang konsultasi dengan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.